Assalamualaikum, selamat datang kembali di saluran matematika sederhana. Kali ini, setelah sekian lama saya tidak membuat konten, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen dari sudut-sudut istimewa, yakni 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90 derajat. Lebih mudahnya kita buat dulu tabelnya supaya dengan jelas dapat terlihat pola yang akan kita buat. Nah, tabel ini sangat penting dan sangat membantu adik-adik, para siswa, khususnya pada pelajaran trigonometri. Yang pertama, langsung saja kita akan mengisi kolom dan baris yang masih kosong pada tabel. Kita mulai dari sinus 0. Nah, caranya ini kita tuliskan setengah akar 0 sama dengan 0, karena akar 0 sama dengan 0, kalikan setengah kan 0. Selanjutnya ini setengah akar 1, tentu saja sama dengan setengah. Akar 1 sama dengan 1 kan, kali setengah, setengah. Ini lanjut setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Berapa setengah akar 4? Ya, 1 ya. Akar 4 sama dengan 2 dikali setengah sama dengan 1. Nah, untuk kosinus kita mulai dari sudut ini, jadi berkeliling deh. Keliling ya. Setengah akar 0 sama dengan 0. Setengah akar 1 sama dengan setengah. Ini sama setengah akar 2. Setengah akar 3. Setengah akar 4 sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai tangen, tinggal kita bagi sinus dibagi kosinus. Kita mulai dari 0. 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3. Hasilnya itu kan 1 per akar 3. Kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 3 akar 3. Tangen 45, 1 ya kan. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2. Tangen 60 derajat, setengah akar 3 bagi setengah, ya akar 3. 1 dibagi 0, tak hingga atau tak terdefinisi. Nah, seandainya kita tambahkan lagi satu nilai kotangen. Nilai kotangen tentu saja kotangen sama dengan 1 per tangen. Berarti ini tak terdefinisi, 1 dibagi 0. 1 per sepertiga akar 3. Ini naik. 3 per akar 3. Atau kalau kita sederhanakan, kita cari di sini. 3 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. 3 per 3 akar 3 sama dengan
akar 3. Ini 1 dibagi 1, tetap 1 per akar 3. 1 per 3 akar 3. Nah, itulah cara mencari nilai sinus, kosinus, tangen dari sudut-sudut istimewa, yakni sudut 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Sekian dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, selamat datang kembali di saluran matematika sederhana. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan jarak dua titik pada koordinat kartesius menggunakan persamaan Pythagoras. Langsung saja, misalkan kita memiliki dua titik, yakni titik A misalnya 4,5 dan titik B itu negatif 4, negatif 10. Nah, jarak antara titik A dan titik B dengan mudah dapat kita tentukan menggunakan persamaan Pythagoras. Caranya, AB pangkat 2 sama dengan, nah kita dapat memilih dengan bebas apakah kita akan menyelisihkan Y dulu atau X dulu, terserah ya. Nah, sekarang kita mulai dari menyelisihkan Y, sehingga min 10 dikurang 5 kuadrat ditambah negatif 4 dikurang 4 kuadrat. Boleh saja dibalik, 4 dikurang negatif 4 ditambah 5 dikurang negatif 10, kemudian dipangkatkan 2 ya. Hasilnya negatif 15 pangkat 2 ditambah negatif 8 pangkat 2 sama dengan 225 ditambah 64. Hasilnya 9, 8, 289. Sehingga AB sama dengan akar 289 sama dengan 17. Itu ya. Kita coba lagi sekali. Misalkan A itu negatif 3,7 dan B 4,17. Maka AB pangkat 2. Nah, sekarang kita balik. Kita mulai dari sebelah kiri. Sama dengan negatif 3 kurang 4 tambah negatif 7 kurang 17. Langsung ya. 49 tambah negatif 7 negatif 17 negatif 24 pangkat 2 576 526 sehingga AB sama dengan 25. Boleh nanti dicoba di rumah, misalkan A-nya itu memiliki nilai X dan di negatif 3 dan 12, kemudian B 4, negatif 12. Nah, nanti tentukan panjang AB. Sekian dulu untuk kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, selamat datang kembali di saluran matematika sederhana. Pembahasan kali ini kita akan menentukan panjang diagonal ruang dari kubus dan balok dengan solusi langsung. Jadi satu langkah ya, solusi langsung satu langkah, atau biasa yang disebut dengan solusi cepat atau trik, angka jadi atau rumus jadi. Baiklah, langsung saja. Di sini dapat kita lihat pada gambar bahwa kita akan menentukan panjang diagonal ruang DF. Meskipun sebenarnya diagonal ruang itu seluruhnya atau totalnya ada 4. Yakni HB bisa juga kan, AG dan CE atau C. Nah, caranya misalkan rusuk-rusuk kubus ini kita beri variabel, atau kita misalkan dengan variabel A. Jadi A sama dengan 8, berarti ini juga A, ini juga A. Sehingga diagonal ruang dari DF itu sama dengan A akar 3 sama dengan 8 akar 3 cm. Nah, ini untuk panjang diagonal ruang kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Selesai. Itu saja. Selanjutnya yang kedua, bangun balok. Nah, langsung kita kerjakan. Diagonal ruang SU sama dengan akar dari P pangkat 2 tambah L pangkat 2 tambah T pangkat 2. Di mana P ini adalah panjang sebesar 6, L 1,5 cm, dan T 2 cm. Kita ganti atau kita substitusikan nilainya. 6 pangkat 2 tambah 1,5 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Masih dalam ya. Dengan akar dari 36 tambah 2,25 tambah 4 sama dengan 42,25, ya kan? 36 tambah 4, 44, ya betul. Ya, akar sama dengan 6,5. Nah, inilah panjang dari diagonal ruang bangun balok. Nah, itulah yang saya maksud dengan solusi langsung satu langkah. Demikian penjelasan singkat tentang bagaimana cara menentukan panjang diagonal ruang dari bangun 3 dimensi, yakni kubus dan balok. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan kembali membahas tentang bagaimana cara kita menentukan panjang diagonal ruang, khususnya diagonal ruang kubus. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana trik atau cara cepat menentukan panjang diagonal ruang. Akan tetapi sekarang
dapat kita lihat bersama-sama di nomor 5. Itu kasusnya sudah agak berbeda. Mengapa? Karena kita sama sekali tidak mengetahui berapa panjang rusuk dari bangun 3 dimensi, khususnya bangun kubus. Kalau kemarin kita tahu berapa masing-masing rusuknya. Kalau untuk kubus semua rusuknya panjangnya sama ya kan, kecuali kalau balok. Kalau balok ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, sekarang bagaimana kita akan mencari panjang diagonal sisi, panjang diagonal ruang apabila diketahui panjang diagonal sisinya akar 50 cm. Kemudian yang kedua, diketahui jumlah panjang rusuknya. Nah, sudah beda kasus kan. Yang diminta sama panjang diagonal ruang. Nah, yang terakhir bagian C itu yang diketahui luas sisinya. Artinya luas persegi dari salah satu sisi kubus. Baiklah, yang pertama kita akan menyelesaikan akar 50 itu sama dengan akar dari 25 tambah 25. Nah, mengapa saya buat begini? Supaya nanti kita mendapatkan akar 25 dikali 2. Mengapa harus 25? Karena 25 itu ada nilai akarnya, yakni kita keluarkan ini 5 akar 2, ya kan? Nah, ini adalah panjang diagonal bidang. Kalau kita gambarkan sebuah persegi dengan panjang diagonal 5 akar 2, maka persegi itu kita misalkan seperti kemarin pada video sebelumnya, kita misalkan saja A, ini siku-siku, sehingga maka A pangkat 2 tambah A pangkat 2 sama dengan 5 akar 2 pangkat 2. A pangkat 2 tambah A pangkat 2, 2A pangkat 2 sama dengan. Nah, kalau seperti ini 5 pangkat 2, 25. Dikali akar 2 pangkat 2, ya 2 sama dengan 50. Sehingga A pangkat 2 sama dengan 25 ya kan? 50 bagi 2. Dan A nilainya sama dengan akar 25 sama dengan 5 cm. Nah, kunci utama jika kita ingin mendapatkan atau menentukan nilai diagonal ruang, kita harus tahu panjang rusuk dari bangun 3 dimensi tersebut, khususnya kubus. Nah, kalau kubus, jika kita sudah dapat 1, berarti semuanya sama nilai rusuknya, sebesar 5. Kalau sudah dapat nilai rusuk, nah baru bisa kita menerapkan trik kemarin. Sehingga panjang diagonal ruangnya, diagonal ruang kubus sama dengan A akar 3 sama dengan 5 akar 3 cm. Nah, ini panjang diagonal ruang dari kubus bagian A. Nah, bagian B itu kita memiliki informasi jumlah panjang rusuknya 96 cm. Ini jumlah panjang rusuk. Maka tentu saja panjang satu sisi atau satu rusuk, kita misalkan A lagi ya. Ini 12A kan. Karena jumlah panjang rusuk
atau jumlah rusuk dari kubus itu sebanyak 12 buah, ya kan? Sehingga A sama dengan 96. 96 dibagi 12 berapa? 8 kan? 8 cm. Bisa kita cari diagonal ruang kubus sama dengan A akar 3 sama dengan 8 akar 3 cm. Selesai. Nah, kuncinya di rusuk. Dicari dulu rusuknya. Panjang rusuk itu berapa? Kemudian terapkan rumus dari mencari diagonal ruang kubus. Yang C itu luas sisinya diketahui 486 cm persegi. Cari bagian C. Nah, kita tahu luas persegi artinya luas salah satu sisi dari kubus sebesar 486 cm persegi. Ya kan? Dengan demikian kita harus mencari sisi A. Ini saya gambarkan nih. Nah, ini misalnya perseginya ini A, ini luasnya itu 486 cm persegi. Nah, kita harus mencari A. Nah, luas persegi itu kan S kali S, ya kan? Sisi kali sisi. Nah, kalau sisinya A berarti A kali A sama dengan A pangkat 2. Berapa luasnya? 486. A pangkat 2 sama dengan 486. A sama dengan akar 486. Nah, ini tidak pas nilai akarnya. Kita ubah ke dalam bentuk akar yang lebih sederhana. 486 dapat kita ubah menjadi akar 81 kali 6. Yang bisa keluarkan akar 81 9 akar 6 cm. Dapatlah diagonal ruang kubus. Berapa? A akar 3. A-nya berapa? 9 akar 6 kali akar 3. 9 ini sama-sama akar. Masukkan, satukan. 6 kali 3, 18. Sederhanakan. 9 ini 9 kali 2. 9 keluarkan. 9 kali 3 akar 2. Berapa? 27 akar 2 cm. Nah, inilah panjang diagonal ruang dari kubus yang diketahui luas salah satu sisinya sebesar 486 cm persegi. Nah, itulah beberapa kasus berbeda dan diminta kita menentukan panjang diagonal ruangnya. Sekian informasi singkat cara menyelesaikan atau mencari panjang diagonal ruang kubus pada 3 kasus yang berbeda. Nah, ini adalah video spontan saja tanpa persiapan apa-apa, kita apa adanya. Tulisannya juga langsung ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat dan semangat belajar. Akhirnya saya tutup dengan assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat datang kembali di saluran matematika sederhana. Kali ini kita akan membahas tentang
bagaimana dasar dari perbandingan sisi-sisi di dalam segitiga siku-siku. Nah, biasanya di buku-buku paket itu siswa akan menemukan perbandingan-perbandingan, misalnya 1 banding 1 banding akar 2 atau 1 banding akar 3 banding 2 di dalam segitiga siku-siku. Nah, dari mana asalnya ini? Mengapa sampai demikian? Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut. Nah, yang pertama adalah jenis segitiga siku-siku sama kaki. Misalkan saya tuliskan A, B, ABC, sehingga AB sama dengan BC. Nah, nantinya biasanya kalau jenis segitiga seperti ini akan diperoleh perbandingan sisi AB 1, BC juga 1, dan di sini AC sama dengan akar 2. Nah, mengapa demikian? Pertama, saya akan menjelaskan dulu bahwa sudut-sudut A dan C masing-masing itu sebesar 45 derajat, ya kan? Mengapa 45? Karena kita ketahui bahwa sudut di dalam segitiga jumlahnya itu seluruhnya adalah 180 derajat. Ini jumlah dari sudut-sudut A tambah B tambah C, ya kan? Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa B itu siku-siku, tentu saja A ditambah C 90 kan? Karena AB dan BC sama dan ini sama kaki, tentu saja sudut-sudut A dan C adalah sama besar, sama dengan 90 dibagi 2, 45 derajat. Nah, sekarang kita akan mencari perbandingan ini dari mana asalnya. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, maka AC pangkat 2 itu sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Kita misalkan sisi AB sama dengan BC sama dengan A. Ambil saja variabel A. Sehingga AC pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah A pangkat 2 sama dengan 2A pangkat 2, ya kan? Dan AC sama dengan akar dari 2A pangkat 2. Sama dengan keluarkan A akar 2. Nah, AB jika kita bandingkan dengan BC tentu saja sama dengan A banding A. Ini bisa kita sederhanakan sama dengan 1 berbanding 1. Ya kan? Sehingga AC sama dengan A akar 2 sama dengan 1 kali akar 2 sama dengan akar 2. Nah, dari sinilah kita memperoleh perbandingan AB banding BC banding AC itu sama dengan 1 banding 1 banding akar 2. Kalau kita sudah tahu perbandingannya seperti ini tetap ya perbandingannya ya untuk segitiga siku-siku sama kaki. Oke, yang kedua, jenis yang kedua, misalnya kita ambil ya segitiga siku-siku ABC lagi. Nah, sekarang kita rubah ini 60, ini 30. Nah, nanti akan diperoleh perbandingan
akar 3, 2, 1. Nah, asalnya itu ini ABC sebenarnya adalah segitiga siku-siku setengah dari segitiga sama sisi. Nah, misalnya kita tambahkan ya. Sini. Nah, ini 30 juga. Ini 60. Kita ambil di sini D ya. D. Nah, sekarang karena ada dua bagian, anggaplah ini A ya, A. Ini A. CD sama dengan AD sama dengan AC ya kan, karena sama sisi. Tentu saja AD sama dengan 2A dan AC juga sama dengan 2A. Menurut teorema Pitagoras, nah kita ambil segitiga ABC saja. Kita lihat, perhatikan segitiga ABC. Menurut teorema Pitagoras bahwa AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. AC pangkat 2 berarti 2A pangkat 2 sama dengan AB yang akan kita cari. AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2, A pangkat 2. Ya kan? AB pangkat 2 sama dengan 2A pangkat 2 dikurang A pangkat 2. 4A pangkat 2 dikurang A pangkat 2 sama dengan 3A pangkat 2. Sehingga AB sama dengan akar dari 3A pangkat 2. Keluarkan A akar 3. Sama dengan kasus yang tadi, kita misalkan saja A sama dengan 1, maka AB ini sama dengan 1 kali akar 3 sama dengan akar 3 bagian. BC sama dengan A sama dengan 1 bagian. AC sama dengan 2A sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 bagian. Nah, dari sinilah kita peroleh perbandingan AB banding BC banding AC itu sama dengan akar 3 banding 1 banding 2. Nah, perbandingan ini dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan di dalam mencari sisi-sisi segitiga siku-siku. Dan yang perlu siswa kelas 8 ingat bahwa perbandingan ini yang akan selalu menemani Anda. Karena biasanya jenis dari segitiga siku-siku yang diberikan di dalam soal itu hanya 2 jenis ini. Segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku yang merupakan setengah dari segitiga sama sisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kalimat-kalimat saya yang janggal, harap maklum dan saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat dan semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat datang kembali di saluran matematika sederhana. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan dari perbandingan segitiga siku-siku yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, pada soal-soal yang terkait
panjang atau menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal nomor 2, yakni menentukan nilai X dan nilai Y. Langsung saja kita mulai dari soal bagian A. Saya gambarkan dulu. Nah, sebenarnya untuk gambar di buku ini sebenarnya memang sengaja mungkin dibuat kurang tepat ya sebenarnya kan. Seharusnya kalau sudut 60 itu agak besar sehingga nanti panjang yang ini kurang dari X yang lebih panjang seharusnya. Kalau sudutnya itu 60 derajat di sebelah kanan. Saya gambarkan seperti ini. Nah, kalau kita merujuk kepada pembahasan sebelumnya, tentu saja ini adalah sisi satu bagian. Ini dua bagian. Ini akar 3. Berdasarkan gambar, kalau gambarnya tepat itu dapat kita lihat mengapa ini satu bagian, ini akar 3, ini 2. Ya tentu saja karena 1 itu kurang dari akar 3 dan akar 3 itu sendiri kurang dari 2 yang paling panjang, ini pertengahan, ini paling pendek. Nah, langsung dapat kita tentukan nilai X nya. X kita bandingkan dengan 13 yang diketahui kan. X berapa bagian? Akar 3 bagian per 1. Kali silang. X kali 1 sama dengan 13 kali akar 3. X sama dengan 13 akar 3 cm. Dapat nilai X. Y per 13 sama dengan 2 per 1 kali silang. Y sama dengan 26 cm. Selesai. Selanjutnya soal yang kedua itu segitiga siku-siku sama kaki, ya kan? Kita gambarkan lagi. Empat lima X ini Y 20 cm. Berarti ini akar 2 ya, akar 2 bagian. Ini satu bagian, nah, kan? Langsung saja. X per 20 sama dengan 1 per akar 2 kali silang. Akar 2X sama dengan 20. X sama dengan 20 per akar 2. Sederhanakan, kali akar 2 per akar 2 sama dengan 20 per 2 akar 2 kan, sama dengan 10 akar 2. Karena X sama dengan Y, maka Y juga sama dengan 10 akar 2 cm. Selesai. Satu lagi, kita selesaikan semuanya.
X, Y 32, 30. Nah kan, hanya dua jenis segitiga ini yang dibuat soal. Langsung ya, ini 60 berarti satu bagian kan, satu bagian, ini dua bagian, ini akar 3. X per 32 1/2 kan, kali silang 2x sama dengan 32, x sama dengan 16 cm. Ini cm juga. Kemudian mencari y per 32 sama dengan akar 3 per 32 kali silang akar 3 per 2, bukan 32 ya. 2y sama dengan 32 akar 3, sehingga y sama dengan 16 akar 3. Bisa juga kita menggunakan aturan sinus kosinus, hasilnya sama. Karena aturan sinus kosinus itu juga mengikuti perbandingan sisi-sisi segitiga ini. Sama saja. Misalnya ya, ini kan 30 derajat, berarti sin 30 setengah depan per miring atau depan per hipotenusa setengah, terbukti kan? Cos 60 berarti dekat per sisi miring atau sisi hipotenusa, sama, cos 61 per 2, terbukti. Sama saja. Sekian pembahasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat dan selamat belajar. Saya Heri. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat datang kembali di saluran matematika sederhana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis segitiga. Apakah nanti segitiganya itu tergolong segitiga lancip, siku-siku, ataupun segitiga tumpul. Nah, tanpa menggambarkan segitiga, jika diketahui ketiga sisinya, maka kita langsung dapat menentukan apakah segitiga itu segitiga lancip, siku-siku, atau tumpul menggunakan persamaan Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras ini juga dapat menentukan jenis segitiga. Nah, sebelumnya kita akan sedikit mengulang tentang teorema Pythagoras. Saya gambarkan misalkan sebuah segitiga A, B, C. Maka sisi di depan sudut C, kita misalkan C kecil A, dan sisi satunya B. Nah, sehingga C sama Pythagoras, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Artinya hipotenusa atau sisi terpanjang pangkat 2 sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lain atau sisi yang membentuk sudut siku-siku. Nah, keterangan tambahan, sisi yang berada di depan sudut yang paling besar, yakni siku-siku 90 derajat, itu sudah pasti sisi yang paling panjang. Semakin besar sudut, semakin panjang sisi di depannya. Semakin kecil bukaan sudut, semakin pendek pula sisi di depannya. Nah, jika C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2, sudah dapat dipastikan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Nah, sudut yang kita lihat itu tentu saja sudut C.
Nah, bagaimana kalau nilai C pangkat 2-nya itu kurang dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2? Dan bagaimana jika C pangkat 2 lebih dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2? Nah, untuk ini sudah jelas segitiganya siku-siku. Sementara ini segitiganya pasti lancip. Dan ini segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Baiklah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Misalnya diketahui sisi-sisi segitiga itu, contoh yang pertama. Misalnya 13, 12, dan 5. Nah, apakah segitiganya nanti ini adalah segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul? Nah, sekarang caranya itu kuncinya lihat sisi terpanjang. Sehingga apakah nanti 13 pangkat 2 itu akan sama dengan 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. 169. 144 tambah 25. 169. 169. Karena 169 sama dengan 169, maka sudah dipastikan segitiganya adalah segitiga siku-siku. Dapat juga kita menyimpulkan bahwa 13, 12, dan 5 ini adalah triple Pythagoras. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Misalnya sisi-sisinya itu 16, 24, dan 32. Sisi terpanjangnya 32 pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2 tambah 24 pangkat 2. Nah, beri tanda tanya dulu. 32 pangkat 2 1024 sama dengan 256 ditambah 576. 2, 3, 8. 1024 lebih dari. Nah, tadi kita lihat lebih dari. Kesimpulannya segitiganya tumpul. Ini tadi siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Yang terakhir, yang ketiga, misalnya 34, 30, 20. Lihat sisi terpanjang 34 pangkat 2 apakah nantinya sama dengan 30 pangkat 2 tambah 20 pangkat 2. Ini 1156 apakah nanti sama dengan 900 tambah 400. Oh, ternyata kurang dari 1300. Sehingga dapat disimpulkan segitiganya segitiga lancip. Itu ya. Tanpa menggambarkan lagi kita sudah dapat menentukan bahwa segitiganya itu siku-siku, tumpul, atau lancip menggunakan persamaan
Pythagoras. Jadi diuji menggunakan persamaan Pythagoras. Sekian penjelasan singkat saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat dan selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum.